Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya lolos P3K 2021. Awalnya itu saya sangat bingung karena antara mendaftar CPNS atau P3K. Kalau saya mendaftar CPNS, saya harus mendaftar di rumah sakit lain, karena di rumah sakit tempat saya bekerja itu hanya menerima P3K saja. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya mendaftarlah ke P3K. Untuk persiapan menghadapi ujian di P3K ini, saya pernah membeli e-book keperawatan. Namun setelah saya buka, ternyata soal-soalnya itu kebanyakan maternitas atau ilmu kebidanan. Akhirnya saya coba pelajari itu sekitar 30 nomor. Saya coba baca, saya coba jawab. Setelah itu saya nggak baca lagi. Kemudian saya dapat kabar lagi bahwa tahun depan itu semua honorer akan diangkat P3K. Satu hari sebelum saya pergi ke Semarang, di mana ujian saya di situ ya, itu saya berpikir, teman saya pada belajar kok saya enggak gitu. Akhirnya satu hari sebelum berangkat itu saya coba lihat video-video di YouTube yang membahas tentang soal-soal keperawatan. Sampai di perjalanan saya ke Semarang itu juga saya masih mencoba untuk belajar tentang ilmu-ilmu keperawatan. Kemudian sampai di Semarang itu malam hari, ya di malam harinya itu juga saya masih mencoba untuk belajar sampai jam 3 pagi. Nah setelah jam 3 pagi itu saya tidur sebentar sampai jam 5. Dan setelah jam 5 itu saya sudah nggak bisa untuk belajar lagi. Kemudian jam 10 pagi itu saya harus datang ke lokasi tes. Di situ saya verifikasi identitas, kemudian ada pembekalan juga. Sampai jam 12 siang itu saya baru masuk ke tempat ujian. Jadi teman-teman itu ngerjakan soalnya itu cepat sekali ya. Jadi satu halaman itu kalau belum dikerjakan itu kan nomornya warnanya merah. Nah, kalau sudah dikerjakan itu nomornya warnanya hijau. Nah, pas saya baru dapat sekitar 40 soal, itu saya lihat teman-teman itu di layar itu nomornya sudah hampir hijau semua. Akhirnya saya coba kerjakan dari nomor terakhir, yaitu kalau nggak salah manajerial sosiokultural itu. Saya langsung kerjakan itu. Saya langsung membaca jawabannya. Saya pilih jawaban yang paling positif. Nah, setelah menemukan jawaban yang paling positif itu, saya coba membaca soal dengan cepat. Jadi sekiranya jawabannya sudah mantap, baru saya isikan ke jawaban. Jadi di manajerial sosiokultural itu saya kebanyakan menjawab dengan membaca jawabannya dulu, baru membaca soalnya. Nah setelah manajerial sosiokultural itu selesai, saya baru fokus di kompetensi teknis. Kemudian setelah ujian selesai, saya lihat nilai akhirnya itu ternyata nilainya sangat kecil sekali. Kemudian di depan saya ketemu sama teman saya, malah sama teman saya itu dibilang kalau nilainya saya itu besar. Lalu akhirnya saya mencoba mencari tahu teman-teman saya nilainya berapa. Ternyata setelah saya ranking sendiri, itu saya ranking 34. Sedangkan yang diambil hanya 30 orang. Di situ saya pesimis dan saya sudah berpikir kalau saya itu nggak bakalan lolos. Ada salah satu teman saya yang ternyata nilainya itu sama dengan saya. Di situ saya semakin pesimis. Karena kalau dilihat dari segi usia itu saya kalah dengan teman saya itu. Nah,
pas saat pengumuman itu, kalau nggak salah sekitar tanggal 13 November, itu saya coba lihat di akun SSCASN jam 12 malam. Di situ sudah ada pengumuman hasil prasangka menyatakan saya lolos. Nah, di situ saya nggak percaya. Lalu saya akhirnya tanya sama teman-teman saya, dan ternyata teman-teman saya yang lolos juga statusnya di SSCASN itu sama dengan saya. Dan setelah pengumuman resmi dari BKD itu, saya ternyata nomor 30 ya, dari 30 orang yang lolos. Dan teman saya yang nilainya sama itu ternyata dia di ranking 31 dan dia tidak lolos. Jadi dari mekanisme penilaiannya itu, kalau ada nilai yang sama, itu dilihat dulu dari nilai kompetensi teknis. Jika nilai kompetensi teknisnya masih sama, dilihat dulu dari nilai manajerial sama sosiokultural. Dan jika nilai manajerial sosiokultural itu masih sama, itu dinilai dari nilai wawancara. Dan kalau nilai wawancaranya itu juga masih sama, baru dinilai dari usia yang tertua. Dan alhamdulillahnya ternyata saya menang di manajerial sosiokultural. Dan menurut saya lolos P3K tahun ini benar-benar rezeki yang tidak terduga. Karena ujian sekarang ini saya benar-benar tidak berpikiran untuk lolos. Setelah saya berkali-kali ikut CPNS ternyata gagal, alhamdulillah saya mengikuti tes P3K, langsung dikasih rezeki lolos. Dan sekarang pemberkasan sudah selesai, tinggal menunggu penyerahan SK P3K. Mungkin itu aja pengalaman dari saya. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.